Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Dirgantara Putra di channel Pemula IT tentunya. Pada video kali ini saya pakai kacamata baru ya, karena kacamata yang lama entah kemana. Nah, saya lebih suka yang kotak itu sebenarnya, cuman nggak tahu nyimpen di mana. Saya lupa dia pakai yang ini. Dan kenapa saya pakai kacamata? Karena saya lagi sakit mata. Udah, itu nggak penting. Oke, dan pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Kita akan memasuki segmen pemula sih. Kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Jadi segmen ngobrol IT ini kita akan ngebahas tentang teknologi, tentang komputer, tentang part PC, atau hal-hal yang berhubungan dengan teknologi lainnya. Dan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah CPU. Lebih spesifiknya saya akan berbagi pengalaman tentang CPU yang sudah saya pakai sekitar hampir 1 tahun ya, atau lebih. Ya saya lupa, pokoknya nanti saya akan masukin tanggal berapa saya beli CPU ini. Dan CPU itu adalah Intel Core 2 Quad Q6600. Bagi yang tahu CPU itu pasti kalian ketawa ya, karena CPU itu keluaran tahun 2007 dan saya masih pakai CPU itu di tahun 2023. Bagi yang belum tahu ya, Intel Core 2 Quad Q6600 itu merupakan CPU keluaran Intel yang dirilis pada tahun 2007. Sesuai namanya Core 2 Quad ya, ini merupakan Core 2 series dan Quad yang berarti memiliki 4 core. Ya ini sangat jadul sekali ya, dan saya masih pakai di 2023. Kenapa? Karena murah. Ya karena CPU ini bisa kalian dapetin di harga 60.000 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini CPU harganya cuma 60 ribuan dan teman-teman udah bisa dapetin CPU dengan 4 core 4 thread dan performanya ya bisa dibilang untuk beberapa pekerjaan saya pribadi ya masih bisa digunakan ya, masih cukup digunakan walaupun ada banyak catatannya. Untuk spek dasarnya CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ini memiliki clock speed 2,4 GHz, memiliki 4 core 4 threads, dan memiliki L2 cache sebesar 8 MB. CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ini menggunakan soket LGA 775 yang keluaran tahun berapa, itu jadul banget, zaman Pentium 4 kalau nggak salah. Tapi nggak semua soket LGA 775 ini support Core 2 Quad Q6600. Yang support itu mulai dari chipset 965 series ke atas kayak 965, 975, lalu G31, G33, G35, G41, G43, G45 atau P series kayak P31, P33, P45, P35, Z, X atau X ya, saya lupa X kalau nggak salah. Dan CPU LGA 775 lainnya di atas atau minimal chipset 965 ke atas. Kalau di bawah itu kayak chipset 945 itu nggak support Intel Core 2 Quad Q6600. Nah, walaupun ya Intel Core 2 Quad Q6600 ini keluaran tahun 2007, berarti sekitar 16 tahun lalu ya, nggak salah ngitung kan ya, 16 tahun lalu CPU ini masih banyak digunakan, masih populer digunakan oleh kaum kere-hore tentunya. Saya masih pakai CPU ini dari tahun kemarin dan masih lancar-lancar aja. Ini CPU hebat emang ya, walaupun CPU ini masih bisa digunakan, tapi ya karena ini CPU jadul otomatis pasti banyak kekurangan dan performanya nggak bisa dibandingin dengan CPU modern saat ini pastinya. Karena memiliki 4 core ya, CPU ini masih bisa relevan untuk pekerjaan saat ini seperti arsip dokumen, ngetik-ngetik, browsing ringan, bahkan YouTube 1080 juga masih enak. Dan karena ini memiliki 4 core 4 thread juga, untuk beberapa game saat ini juga masih bisa digunakan seperti Genshin Impact, GTA 5, PUBG PC masih bisa digunakan paling tapi nggak terlalu playable. Dari setiap core CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ini terdapat clock speed atau terdapat kecepatan clock ya sebesar 2,4 GHz. Untuk 4 core 2,4 GHz ini termasuk lumayan tinggi pada masanya. Dan kalau dibandingin sama CPU laptop Intel Gen 1 sampai Gen 6 mungkin ini juga termasuk tinggi ya, tapi laptop ya, bukan CPU desktopnya. Tapi kalian jangan kecewa dulu setelah mendengar 2,4 GHz karena ada beberapa hal yang bikin CPU ini tuh spesial ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Keistimewaan itu adalah kemampuan overclocking yang bukan bagus lagi. Pada masanya bisa dibilang luar biasa. Kenapa bisa dibilang luar biasa? Karena saya pribadi overclock CPU Core 2 Quad Q6600 ini ke 3 GHz dengan lancar jaya dan
ya nggak pernah ada crash, nggak pernah ada hang dan lain sebagainya. Overclocking itu akan pekerjaan atau perbuatan yang membuat CPU itu menjalankan clock speed di atas dari pabrikannya, dan bisa dibilang kalau di luar pabrikan atau di luar standarnya ya pasti ada beberapa kendala dan bahkan bisa mengurangi umur dari CPU-nya. Tapi ini saya setelah 1 tahunan dengan Core 2 Quad Q6600 ini dan selalu di overclock di 3 GHz masih lancar jaya. Dan emang menurut beberapa reviewer, menurut beberapa overclocker, Intel Core 2 Quad Q6600 ini tuh emang paling stabil di 3 GHz. Bahkan ada beberapa orang yang overclock Q6600 ini di atas 3 GHz dan masih stabil juga ya, hebatnya gitu. Bahkan saya pribadi pernah overclock Q6600 ini di motherboard Gigabyte P35 dan nyentuh 3,6 GHz dengan stabil, tapi karena masalah temperatur jadi saya nggak pakai 3,6 GHz untuk harian. Bahkan saya juga pernah overclock ke 3,8 GHz dan memang kurang stabil, tapi sayangnya saya tidak sempat memasukkan datanya ke CPU Z validator, jadi ya hilang. Sedihnya itu. Untuk beberapa hasil pengujian yang saya lakukan di Core 2 Quad Q6600 ini akan saya masukkan di deskripsi. Yang bikin istimewanya lagi, CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ini saat overclock ke 3 GHz tuh nggak butuh peningkatan voltase yang terlalu tinggi, bahkan teman-teman nggak perlu naikin voltase sama sekali juga udah bisa overclock ke 3 GHz. Hebat emang ya. Dan saya melakukan hal itu. Jadi motherboard yang saya gunakan itu adalah motherboard build up atau motherboard yang bisa dibilang nggak bisa buat overclock sama sekali. Seperti Dell, Lenovo, apalagi ya. Ya pokoknya motherboard yang nggak bisa overclock, yang biasanya warnanya hijau itu loh. Nah, karena nggak bisa overclock, gimana saya overclock ke 3 GHz? Khusus untuk Core 2 Quad Q6600 ada beberapa cara untuk overclock ke 3 GHz. Salah satunya adalah kalian bisa modif si bagian bawah atau si kuningan, apa itu sebutannya? Ya pokoknya permukaan bawah CPU-nya itu yang kuning itu kalian bisa modif dengan cara menutupnya dengan selotip. Teman-teman bisa lihat tutorialnya, ada banyaknya di YouTube cara mod Q6600 dari 2,4 GHz ke 3 GHz. Jadi setelah dimodif, setelah ada beberapa pin yang ditutup pada bagian permukaan CPU-nya itu, FSB atau frontside bus pada motherboard itu yang awalnya untuk Core 2 Quad Q6600 itu sebesar 266 MHz akan berubah menjadi 300 MHz. Jadi kan cara ngitung clock speed CPU itu kalau untuk CPU zaman dulu ya, FSB dikaliin multipliernya, dan multiplier pada Q6600 ini ada 9 multiplier. Jika 266 MHz atau FSB dari motherboardnya 266 MHz tadi dikaliin multiplier pada CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ini yang sebesar 9, hasilnya adalah 2,4 GHz, dan itu standar Intel Core 2 Quad Q6600 sebelum di overclock. Dan setelah di overclock, yaitu kita akan meningkatkan FSB dari 266 MHz jadi 300 MHz. Nah, multiplier ini jika dikalikan dengan FSB yang sudah dirubah atau sudah di overclock menjadi 333 MHz, alhasil 333 dikali 9 atau multiplier dari CPU-nya, hasilnya adalah 3 GHz atau lebih tepatnya 2997 MHz ya, atau ya mendekati atau dibulatkan menjadi 3 GHz. Dan itulah tujuan dari modif bagian bawah permukaan CPU tadi. Dengan menutup beberapa pin pada CPU tersebut, otomatis FSB pada motherboard build up itu akan berubah menjadi 333 MHz yang awal mulanya 266 MHz, dan otomatis clock speednya bisa menjadi 3 GHz. Tapi kalau kalian pakai motherboard yang support overclocking minimal G31 aja, teman-teman udah bisa overclock melalui BIOS. Kalian tinggal ubah aja dari FSB-nya tuh 266 jadi 333. Lalu ada beberapa settingan lain kayak misal CPU banding RAM-nya tuh berapa, rasionya 1:1 atau 1:1,33. Itu tergantung kecepatan RAM kalian. Lalu untuk voltase, sebenarnya tanpa mengubah voltase, kalau kalian mau overclock ke 3 GHz bisa-bisa aja. Tapi kalau mungkin ada beberapa bug atau misal kalian pas udah jalanin Windows-nya sering blue screen, saya menyarankan untuk naikin voltasenya dikit aja ya, nggak usah tinggi-tinggi, nanti ya rusak CPU-nya atau bisa jadi panas ya. Sebenarnya tutorial untuk overclock Q6600 ini udah banyak di internet, kayak misal di forum atau bahkan di YouTube juga udah banyak. Jadi ya teman-teman tinggal baca-baca lagi aja. Dan itulah pengalaman saya menggunakan Core 2 Quad Q6600 yang di overclock ke 3 GHz. Setelah di overclock ke 3 GHz rasanya memang sangat mantap. Saya bisa membandingkan, perbandingannya sangat jauh. Pada saat saya 2,4 GHz saya main Genshin aja sering
CPU usage-nya tuh sering 70%-an ke atas. Dan kalau saya coba multitasking kayak Discord atau lagi buka YouTube, itu kerasa banget ya nge-lag-nya, karena itu dia clock speed-nya kurang tinggi ya. Dan untuk video editing 1080p juga jadi patah-patah ya kalau misal full preview. Dan untuk After Effects waktu di 2,4 GHz saya ngerasa banget itu parah banget, karena After Effects tuh butuh single core. Dan setelah saya overclock ke 3 GHz jadinya sangat mantap. Render jadi lebih cepat, preview 1080p bisa full atau setengah kalau mau lebih lancar. After Effects jadi bisa saya pakai. Dan untuk gaming saja, contohnya saya main Genshin Impact itu CPU usage-nya rata-rata 20-60% ya, nggak nyentuh sampai 100% ya. Itu bisa buat multitasking enak banget. Dan untuk multitasking kayak misal saya mau lagi ngedit sambil buka Chrome, itu nggak ada kendala. Kendalanya ya dikit, dan menurut saya itu nggak mengganggu saya pribadi gitu. Tapi kalau dibandingin dengan CPU modern pasti jelas kalah ya, karena CPU modern tuh efisiensi dayanya lebih baik, lalu performance per clock-nya juga lebih kenceng, lalu clock speed-nya bisa lebih tinggi dengan efisiensi daya yang lebih baik, lalu arsitekturnya baru, fiturnya juga baru, dan lain sebagainya. Saya dulu waktu quad Q6600 saya overclock ke 3,6 GHz, saya pakai voltase 1,408 ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa lihat datanya di deskripsi atau saya masukin di sini nanti. Jadi kesimpulannya, CPU Intel Core 2 Quad Q6600 ini karena memiliki 4 core 4 thread dan memiliki kemampuan overclocking yang luar biasa, CPU ini masih bisa relevan dan digunakan untuk pekerjaan modern saat ini seperti browsing, arsip dokumen, bahkan video editing atau gaming ringan. Walaupun performanya bisa dibilang nggak setinggi atau ya jangan dibandingin sama CPU modern saat ini lah. Tapi dengan kalian mengeluarkan budget sebesar 60.000 untuk CPU saja, teman-teman udah bisa dapat CPU dengan 4 core 4 thread ya. Dan masih bisa digunakan untuk gaming beberapa kayak GTA 5, Genshin Impact, bahkan PUBG PC ya. Itu masih bisa digunakan untuk saat ini. CPU ini juga memiliki L2 cache yang besar sebesar 8 MB, lalu memiliki teknologi virtualization atau VTX kalau Intel ya. Jadi untuk emulator juga bisa dipakai, dan saya pernah pakai untuk PUBG Mobile di Gameloop lancar jaya. Lalu untuk clock speednya bisa ditingkatkan sampai 3 GHz dengan overclocking dengan mudahnya. Lalu untuk kekurangannya, walaupun CPU ini memiliki performa yang bisa ditingkatkan atau di overclock dengan luar biasa, karena yang namanya umur ya pasti memiliki kekurangan. Contohnya fitur-fiturnya ketinggalan, kayak ini kan nggak punya iGPU, otomatis nggak ada Intel QuickSync, lalu nggak ada Intel Smart Cache, nggak ada instruksi AVX, nggak ada instruksi AVX 2. Jadi untuk beberapa software modern ini nggak bisa dijalanin. Ada beberapa software modern yang butuh instruksi tersebut untuk dijalankan. Game-game modern juga ada beberapa yang butuh instruksi tersebut untuk dijalankan. Dan juga walaupun ini performanya mantap, bisa di overclock sampai 3,6 GHz, ya bisa dibilang ini CPU bakal bottleneck kalau kalian pakai di atas GTX 750 Ti ya. Dan juga ini karena menggunakan soket LGA 775, otomatis upgradabilitasnya sangat terbatas. Teman-teman nggak bisa upgrade di atas Core 2 Quad Q9650 lagi ya kalau kalian pilih motherboard dengan LGA 775. Lalu kekurangan lainnya ya ini boros daya dibandingkan dengan CPU modern Intel saat ini. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Oke, gitu aja karena memori mau habis. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jofri Gendra Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.